Apa hukum melayat ke tempat orang meninggal sedangkan yang meninggal itu non muslim? Kita punya tetangga Konghucu, kita punya tetangga Katolik, Kristen, kita punya tetangga Hindu, lalu kita datang saat dia meninggal. Hai saudaraku, aku ikut berbelasungkawa karena bapakmu sudah meninggal, mudah-mudahan dia ditempatkan di tempat yang baik. Datang untuk sekedar belasungkawa, hukumnya boleh, mubah, tak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau sudah terkait dengan ritual, ikut acara keagamaannya, ikut misanya, ikut doanya, itu baru tak boleh. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jangan mentang-mentang. Ini sekarang kita sedang menghadapi kelompok yang satu ekstrim kanan. Karena dia tidak seagama dengan engkau, maka halal kau pancung kepalanya. Oh, enggak begitu. Kepala ayam yang halal dipancung, kepala orang tidak begitu. Oh, enggak apa-apa Pak Ustadz, kita kan tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, yang penting ikut aja. Makannya ikut, minumnya ikut, nikahnya ikut, matinya ikut, hari raya. Oh, tak bisa. Yang benar itu jalan tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Memusuhi tidak, silaturahim lanjut. Makan Pak Ustadz, dia kasih makan kue, kuenya ada tulis label halal dari MUI, dibungkus plastik, silakan makan. Di acara nikah anaknya Pak Ustadz datang, apa kami ucapkan? Selamat menempuh hidup baru, semoga selamat sampai ke Pulau Harapan, selamat dari pukulan ombak dan hempas gelombang. Foto-foto Pak Ustadz, oke, foto bersama. Habis itu makan Pak Ustadz, silakan makan. Tendanya ada Muslim food, makanan Muslim. Habis itu pulang, jangan mampir ke tempat non Muslim. Ini setelah Muslim food, mampir di tempat non Muslim. Sini. Bukan itu tempat. Enggak, saya kuahnya aja dikit Pak Ustaz. Bisa. Jadi hubungan kita dengan saudara kita, kawan kita yang non Muslim itu boleh dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Apa hukumnya orang yang makan riba? Pinjamkan uang 1 juta, bayar 1.100.000, riba. Letakkan SK, pinjam uang, lalu kemudian dibayar 100 juta, cicil 150 juta, riba. Apa hukuman riba? 5. 1. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbatu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur nanti seperti orang bangun dari kerasukan setan. Nanti kita ini ketika ditiup sangkakala bangkit dari kubur, berdiri. Nanti ada orang yang bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Nanti kalau Bapak Ibu ngelihat ada orang seperti itu, wah, kau makan riba dulu kan? Ini rentenir. Rupanya kita lebih parah pula dari itu lagi. 2. Uang riba dibawa pergi ke Makkah, pergi haji, pergi umroh, duit riba. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, hajimu mabur. Kenapa? Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang riba. Pantesan Pak Haji itu nggak ada perubahan Pak Ustadz. Dulu sebelum berangkat haji pakai celana pendek, sekarang nggak pakai celana sama sekali. Gara-gara uang riba. 3. Uang riba diberikan ke masjid. Sedekah. Innallaha thayyibun. Allah maha suci. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci. Duit riba tak diterima Allah. 4. Duit riba dimakan. Mana ada orang makan duit Pak Ustaz? Makannya tetap lontong sayur. Cuman dibeli dari uang riba. Begitu dimakan lontong berubah menjadi darah. Sepiring lontong jadi setetes darah. Darah masuk ke dalam badan jadi daging. Daging membalut tulang belulang. Ketika ditimbang di akhirat, Abdul Somad beratmu 50, yang halal 10 saja. Yang 40 riba, dicelupkan ke neraka jahanam. Nauzubillah. Tiap hari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar.
selamatkan kami dari neraka. Kenapa? Gara-gara makan riba. 5. Apalagi hukuman orang makan riba? Nah, mamam ya, mam. Sepiring bubur ayam riba kau suapkan ke mulut anakmu, masuk ke dalam badan menjadi setetes darah, darahnya masuk ke jantung, dari jantung menyembur naik ke otak, otak anakmu jadi hitam. Gara-gara apa? Makan riba. Ayatnya, nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin, ibu kalau ngelihat ada bayi kecil baru umur seminggu, 2 minggu, sebulan, nampak kepalanya bergerak-gerak, pernah lihat bergerak-gerak? Itulah dia nasiyatin. Orang kita nyebutnya ubun, bukan ubur-ubur, ubun, bergerak, ubun. Nasiyatin, ubun, kazibatin, pembohong, khati'atin, penipu, pendosa. Loh, yang berdosa kan tangannya, yang berdosa kan kakinya. Kenapa disebut ubun-ubunnya? Karena ternyata mata, tangan, kaki diperintahkan oleh otak anak kita hitam. Gara-gara kita yang mengasih dia makan riba. Lalu apa kata orang? Kenakalan remaja. Bukan nakal remaja, kenakalan bapaknya. Gara-gara menyuapkan makan riba. Anak-anak muda, nanti kalau bapak kalian marah, kenapa kau nakal sekali? Aku cuma 50% pak, bapak yang nakal. Masih aku makan riba. Udah tahu jawabannya kan? Apa hukumnya orang yang makan riba Pak Ustadz? Jangan makan riba, selamat dari riba. Lebih baik kita sederhana bersahaja daripada nampak kaya tapi makan riba. Orang yang nggak ada utang, tenang, nggak ada riba, jantungnya normal. Gimana detak jantungnya? Normal. Tapi kalau orang yang banyak riba, utang riba, coba rasa. Jangan-jangan nggak berdetak sama sekali. Ustadz, saya nanya, apa tanggapan Ustadz tentang aksi 212? Saya nggak datang. Seandainya saya datang aksi 212, apa kata orang? Oh, lihat tuh, ramai kan jamaah Ustadz Somad. Habib Rizik, nggak ada. Ustadz Somad, nggak ada. Ustadz Arifin Ilham, nggak ada. Agim, nggak ada. Lalu siapa yang menggerakkan itu? Wallahu a'lam bishawab. Oh, ini nanti kita takut, ini nanti radikal, ini nanti hancur, ini nanti banyak. Tidak ada sampah berserakan, tidak ada rumput yang tumbang. Orang hanya sekedar ingin datang, berzikir, mendengarkan tausiah. Ternyata ditulis oleh koran Cina. Ada yang ngirim ke saya, koran bahasa Cina. Ya, cincai lah. Ternyata masuk di TV Al Jazeera. TV Al Jazeera dari Qatar memberitakan. Kata dia apa? Sholat teramai di dunia Makkah ketika musim haji, dipatok kuota pemerintah Saudi Arabia hanya 4,7 juta orang. Tapi itu menurut perhitungan bisa 11 juta tanpa ada kerusuhan. Unjuk rasa di Menara Eiffel, sampah berserakan. Menara Eiffel, peradaban Prancis yang tua, Napoleon Bonaparte. Ini tidak ada kerusuhan, tidak ada penyebaran nasi bungkus. Oh, ini orang datang karena nasi bungkus Pak Ustaz. Gimana nasi bungkus? Tiket dari Padang 5 juta PP. Ente yang nuduh kami datang nasi bungkus, kami beli tiketnya 5 juta mas bro, kata dia. Ustaz kenapa nggak datang? Saya punya jadwal ceramah. Jadwal ceramah saya nggak pernah tahu kapan maulid, kapan reuni 212, kapan. Yang penting asal ada orang undang saya datang. Jadi kalau kami mau ngundang Ustaz ke Tenggarong kapan? Oktober 2020. Saya tidak pernah ngecek yang ngundang siapa, apakah Pemda, apakah gubernur, apakah bupati, apakah musola. Yang penting asal kosong saya isi, asal kosong saya isi, asal kosong saya isi. Nggak pernah disurvei, nggak pernah ditanya. Pas datang rupanya MDA. Pernah, pas datang rupanya musola. Nah, tak pernah saya permasalahkan. Kenapa Ustaz jelaskan ini? Supaya jangan ada fitnah di antara kita. Pak Ustaz, saya mau nanya, apa hukumnya menyebarkan berita di sosmed yang tidak tahu kebenarannya? Itu namanya hoax. Hoax, Pak Ustaz, terserahlah, mau hoax, mau hoax. Kita hanya boleh menyebarkan hak. Wa tawasau bil
Jangan robah jadi watawasaubil haq. Sebarkan kebenaran. Kalau mau menyebarkan berita, yang pertama, yakinkan bahwa dia bermanfaat buat kita. Yang kedua, yakinkan dia tidak mengejek agama orang. Yang ketiga, yakinkan dia tidak menjelekkan orang sehingga menimbulkan fitnah. Yang keempat, yakinkan dengan menyebarkan itu kita dapat pahala dan amal soleh. Kira-kira kalau nanti rekaman ini diupload oleh adik-adik, kawan-kawan, ibu kameramen, dimasukkan ke www.youtube.com, lalu di-share, itu hak apa hoax? Hak, kebenaran. Gimana cari di YouTube nanti ceramah malam ini Pak Ustadz? Mudah saja, www.youtube.com, tulis di search Somad Tenggarong, dapat videonya insya Allah. Jangan cari sekarang, belum diupload.